Oke, ketemu lagi di channel ini. Di depan saya sudah ada Quanseng. Semua Quanseng kelihatannya seperti ini walaupun tipenya beda-beda. Nah, yang kali ini di depan saya adalah Tara Quanseng UV5R Plus. Kita buka sekalian unboxing kecil-kecilan aja. Di sini antenanya SMA male, antenanya SMA female, tapi di sininya SMA male. Ada lampu senter yang bisa nyala terus dan kedip-kedip, on off dan volume. Layarnya seperti ini dan tombol-tombolnya mirip banget dengan UV K5, pada dasarnya sama sih menurut saya. Di sini ada PTT dan dua tombol yang bisa diatur ya. Di sini ada ini apa namanya untuk kabel data dan earphone sama extra mic. Di sini ada USB Type C. Ya, ada USB Type C-nya ya. Karena di dulu-dulu kalau lihat videonya teman-teman di channel lain itu nggak ada Type C-nya. Nah, itu mungkin versi yang pertama kali ya, mungkin ya. Ini belakangnya seperti ini. Menurut saya sih mirip dengan UV K5 banget. Tulisannya UVR5 Plus. Kita dekatkan, semoga bisa HP saya. 5 watt. Ya, ini dual band. Demikian. Kemudian untuk baterainya ini besar sekali ini. 2200 mAh 7,2 volt dengan ketebalan yang wow. Gitu ya. Kemudian kelengkapan yang lain tentunya antena, buku kitab. Dan kita perjelas dulu ya, ini ada charger yang langsung ke kabel listrik sama tali juga ada dan belt clip. Nah, ini kita ambil dulu ya. Nah, ini kita singkirkan dulu. Nah, ini kita pasang ya sama dengan yang lain. Ini ternyata ini ada sedikit beda ya dengan, sebentar ini kita kupas sekalian bedanya dengan UV K5. Ini ada lubangnya di saat yang sebentar. Saya kebetulan ada UV K5 di sini. Nah, ini ada UV K5 saya. Ini ternyata beda sedikit ya. Ini ada lubang, ini tidak ada lubang. Jadi kalau baterainya ini, baterai UV K5 ini bisa dilihat ya. Baterainya UV K5 ini masuk ke sini bisa. Tapi baterainya UV5R Plus dimasukkan ke sini ya tidak bisa, karena ini di sini ada semacam begininya ini dan di sini tidak ada. Nah, ini beda ya. Jadi ini ada kayak garisnya sedikit itu. Tapi kalau baterainya UV K5 bisa dipasang di UV5R Plus. Nah, ini masukannya sama persis sama. Nah, kembali kita ke UV5R, kita hidupkan, kita pasang dulu antenanya. Apakah boleh menghidupkan radio tanpa antena? Boleh aja. Yang penting jangan pencet titiknya. Boleh aja, enggak apa-apa. Iya. Jadi maka biasanya jangan hidupkan radio kalau tidak ada antenanya, biasanya mengantisipasi. Kadang orang lupa pencet-pencet, powernya keluar terus, tidak ada antena, lama-lama panelnya kalah gitu. Tapi kalau tidak dipencet ini ya tidak apa-apa menurut saya. Kita lanjutkan untuk yang ini. Nah, ini berarti sama ya dengan UV5R Plus di sininya. Nah, mirip ya. Ini tapi tebal, lebih tebal baterainya punyanya UV5R Plus. Terus ini ya, ini ornamen seperti ini beda, wajar ya. Dan perbedaan yang terasa selain baterainya tadi tidak bisa saling dipakai, UV5R Plus tidak bisa dipakai di UV K5, tapi sebaliknya bisa, yaitu karetnya UV K5 ini lebih keras. Nah, kalau yang ini wah, ini kliki sekali, empuk gitu, empuk sekali. Jadi kalau saya perlihatkan ke Anda letak ininya, itu kan Anda bisa lihat sendiri lah ya.
logonya beda di sini. Ini ada, ini hitam semua, ini orange ya. Ini kan kelihatan, ini orange biru, di sini hitam semua. Itu rata-rata tahu lah gitu. Tapi yang kayak karet ini kan ini kliki menurut saya. Ya nggak tahu untuk orang lain mungkin ini terlalu lunak, tapi menurut saya nggak lunak, cuma klikinya enak. Kalau ini cenderung lebih, karetnya itu lebih keras. Kalau soal cocok-cocokan ya tiap orang pasti beda ya. Kalau untuk sebelah sini tombolnya sama rasanya. Nah, yang di sini ini sepele ya, tapi beda. Jadi yang di UV5R Plus ini karetnya kan kayaknya sama nih. Kalau di video pasti sama kan, nggak kelihatan. Nah itu. Tapi ini lebih melur, lebih lentur, dan ini lebih keras. Kalau saya ditanya lebih seneng yang mana, kelihatannya saya seneng yang ini. Kenapa? Karena ini lenturnya ini nggak gampang patah kelihatannya. Jadi menurut saya ya, ini kan masih baru jadi belum teruji nih pernyataan saya. Nah ini lebih keras. Ini lebih keras. Khawatirnya lebih keras ini mungkin kelihatan bagus. Cuma ini juga rapet kok. Cuma khawatirnya gampang patah. Nah itu khawatirnya gampang patah. Nah itu kalau saya cenderungnya pilih yang UV5R Plus untuk tutup ininya. Untuk yang lain baterainya jadi ngecas semuanya sama, dapat mangkok cas ya di paket pembeliannya. Dan sekarang ini sama-sama ada USB Type-C-nya. Jadi ya sama, bisa dicas langsung pakai charger HP. Untuk lampunya juga menurut saya sama ya. Cuma layarnya aja beda, satu biru, satu putih. Ini nggak kelihatan ya di sini ya. Di sini nggak kelihatan kelihatannya. Sorry. Nah, ini biru, lampunya biru ya. Ini putih. Sebentar, saya matikan dulu aja blitznya. Nah ini, kalau begini kelihatan enggak? Nah ini satu biru, satu putih. Nah ini satu biru, satu putih. Nah ini tuh. Jadi ini kelihatan beda ya di sini. Kalau ini dihidupkan bareng ya. Semoga bisa fokus ini. Ini, nah ini set. Cepet banget sih ya. Ini yang satu sama-sama welcome, tapi yang kanan itu ada versi 1 titik berapa gitu. Itu. Untuk suara ya mirip-mirip aja ya. Bedanya itu tipis menurut saya sih. Menurut saya tipis saja. Coba ini saya kasih di channel 142260. Di sini juga sama 142260. Nah, ini yang sorry. Ini belum, nolnya itu dipencet agak harus 2 kali ya. Saya pikir kok tadi tombolnya rusak, ternyata tidak, karena dua-duanya sama, harus diulang. Kita coba dengarkan yang ini ya. Pas tidak ada yang ngomong ini. Ya ini. Nah, ini. Coba. Alah, pas nggak ada yang ngomong lagi. Ini ada tapi ini. Coba. Ya itu. Ini ada. Nah ini ada yang sebel repeater ini. Ya. Ini saya kecilkan, ini yang saya betulkan. Terus kemudian ini ya. Menurut saya sih mirip-mirip aja ya. Mirip-mirip aja. Coba kalau speakernya saya gantian ya. Nah ini. Cek 1 2 3. Oke, cek 1 2 3 1 2 3 ganti terlalu dekat ya. Oke, cek 1 2 3 cek. Oke. Gantian yang ini. Cek 1 2 3. Oke, cek 1 2 3. Oke ya, mirip-mirip aja. Ya ini mirip-mirip aja. Coba kita lihat di powernya. Kita coba ya. Ini saya ada
Ini saya kasih sambungan, kemudian ya, jadi ini menurut saya HT yang sama. Nanti kita coba di high power. High powernya sampai berapa? Ya 5. Kemudian kita cek untuk TX-nya, low-nya berapa ini low-nya, coba. Ini sudah low ya. Sudah low ya, masih tinggi sekali 5, berarti middle-nya menurut saya juga sama. Nah, sekarang coba kita coba di UV K5. UV K5 ini ya antenanya beda model sedikit ya. Tapi menurut saya kok ya perbedaannya mungkin tidak terlalu signifikan ya, dengan harga yang selisihnya tidak terlalu banyak. Kalau suruh milih dengan kelengkapan yang sekarang pilih mana? Kalau saya, menurut saya pilih UV5R ya di tahun 2025 ini ya. Colok samping sudah ada, dapatnya sama, baterainya lebih besar ya dibanding UV K5 ya. Sebentar, sorry, ini di aduh nggak kelihatan ya, terlalu terang sekali ini layarnya. Ini high power ya, kita coba cek high powernya. Oke, 5. Coba kita rubah di TX powernya, kita ganti low, apakah ada perbedaan? Ini sudah low ya, kita coba. Ini di 4 watt, jadi dia turun sedikit. Tapi kalau yang UV5R plus itu kalau dipakai alat ini ya, karena ini kita bandingkan dengan alat yang sama, itu 5 watt terus semuanya. Normal nggak ya, nggak tahu, mestinya berbeda, tapi nyatanya begitu kalau ketika dicoba ya. Kemudian ya kita kembalikan lagi untuk power sama, kemudian baterainya dia berbeda. Nah, untuk menu coba kita lihat menunya. Ini menu standar semua ya, ini belum ada yang di software apapun, dua-duanya. Coba kita lihat, semoga bisa fokus ya. Ini menu, oke. Menu ada scroll, ini sama-sama akan saya ini ya, sorry, ke bawah. Scroll step ya, ini coba kita sampai ya, ini menurut saya sama ya. Ya, TDCS offset 09, ini 06, 09 di sebelah kanan juga offset. Kita ke ya, ini BCL sama, Fox, TDR sampai ke menu 20 TOT sama, menu autolock di 24 iya sama, sampai menu ke mic 29 sama, tidak ada yang beda. Kemudian menu 36 sama, upcode. Menu PTT-ID 42 sama, kemudian Roger juga sama. Nah, itu terakhir di reset itu 51 sama. Jadi menunya sama persis, dua-duanya menunya sama persis, hanya tombolnya. Kalau saya ditanya modelnya seneng mana, modelnya seneng ini, tapi pengennya ini tuh hitam kayak gini. Kalau ini saya seneng yang seperti ini. Nah, itu seneng-senengan ya, preferensi masing-masing orang bisa berbeda, tidak masalah. Nah, satu lagi pertanyaannya, dikasih anten luar kira-kira bisa enggak? Saya cobanya ya, tapi tentunya saya susah untuk memvideokan di sini, tapi saya cobanya dulu. Kasih anten luar, kita dengarkan. Pas-pasan ya, paribasane sedina to, Bet. Ya ini Kaya kok 100.000. Ya bagus itu, saya kasih anten luar. Tok 100. Coba ke 1420800. Sorry, sepi 146880. sepi ya, 14266. Ini Ngono aja itu nak wong sing ditut duwe iku dhewe nah. Lawe sehat lah ya toh. nah itu
RPU Blora dan Rembang bisa pakai anten luar dan jelas sekali. Oke, demikian tentang radio Quansheng atau mungkin merek lain juga ada UV5R Plus, bentuknya sama persis dengan UV-K5. Worth it menurut saya kalau sekarang sudah ada sama untuk colokan dari samping dan baterainya juga lebih besar. Jadi perbedaannya tinggal apa? Kalau dulu kan tidak ada colokan sampingnya, setahu saya UV5R Plus ini. Sekarang sudah ada. Dengan harga yang di bawah Rp300.000 saat ini ya, ini menurut saya worth it sekali. Suaranya juga cukup oke, powernya juga 5 watt ya. Untuk hati-hati yang dipakai harian atau kebencanaan relawan sudah sangat cukup ya, dual band. Dan kalau kita bisa merubah firmware-nya, tentunya akan mendapatkan jalur-jalur yang lain seperti UV-K5. Menurut saya sih bisa harusnya ya. Belum saya coba sih. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan tentunya sampai jumpa.